Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok PSDM akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS pada Universitas Rahmatan Lil Alamin. Sebelum masuk ke materi yang akan kami jelaskan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Kevin Joner, BP 18110015. Yang kedua, Ricky Lianda Putra, BP 18110017. Yang ketiga, Nada Handayani, BP 18110020. Selanjutnya, Melia Ramadina, BP 18110044. Kemudian saya sendiri Elvina Sari Dewi Hasibuan, BP 18110051. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Nah, pada Universitas Rahmatan Lil Alamin belum menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pengolahan data di divisi SDM atau sumber daya manusia dan juga penunjang lainnya, sehingga belum dapat dilakukan dengan baik. Kemudian dalam pengolahan sumber daya manusia URL yang dilaksanakan secara manual oleh TU dan tidak melaksanakan secara otomatis untuk mengolah data sumber daya manusia. Salah satu contohnya pelaksanaan secara manual yang dimaksud adalah seperti membuat statistik kinerja karyawan dan dosen yang belum menggunakan sistem dengan URL. Selanjutnya dari masalah tersebut tentunya akan ada solusi dari masalah, di mana analisis kebutuhan para sistem yang akan dirancang dan akan dibuat. Nah, di sini berikut beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama, personalia, di mana di sini ada informasi KTP dosen, informasi peringatan SK, dan informasi riwayat hidup. Kemudian yang untuk dosen, di sini kebutuhan sistemnya ada dapat mengakomodir data-data pribadi dan data keluarga. Kemudian data tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya untuk LPPM dapat menginventarisir dan mengakomodir data-data penelitian dan pengabdian. Kemudian untuk pimpinan, di sini kebutuhan sistemnya ada informasi wawancara dan psikologi, statistik, data penelitian dan lain sebagainya. Di mana dari kebutuhan sistem tersebut, solusi masalahnya yaitu pada bagian pimpinan, wakil rektor, dekan ketua program studi tidak diberikan kebutuhan sistem berupa informasi statistik karyawan, informasi pelamar kerja, informasi wawancara, dan psikologi. Dan penambahan divisi pada URL yaitu bagian statistik karyawan dikerjakan oleh bagian divisi personalia. Sedangkan untuk informasi pelamar kerja dan juga informasi wawancara dan psikologi diletakkan pada divisi SDM yang berfokus pada bidang psikologi untuk karyawan dan yang dipimpin oleh HRD langsung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Riki. Kepada Saudara Riki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis user atau aktor yang mendefinisikan user atau aktor yang terlibat dalam sistem baru. Selanjutnya yaitu adapun aktor yang berperan dalam sistem ini yaitu TU atau personalia, dosen, pimpinan atau rektor atau wakil rektor atau dekan atau ketua program studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM. Satu, LPPM bertugas itu dapat menginventarisir dan mengakomodir data-data penelitian dan pengabdian dosen. Selanjutnya yang kedua itu dosen bertugas itu dapat mengakomodir data-data pribadi dan data-data keluarga. Yang kedua tugasnya itu dapat mengakomodir data tridharma perguruan tinggi yang meliputi yaitu tentang pendidikan, pengajaran, penelitian,
pengabdian, dan unsur penunjang sehingga dapat dijadikan sebagai database dalam penyusunan penetapan angka kredit dosen atau jenjang jabatan akademik. Selanjutnya, itu yang ketiga itu pimpinan yang bertugas itu sebagai adanya informasi yang cepat tentang informasi riwayat dosen dan karyawan. Selanjutnya itu TU atau personalia. Yang bertugas itu sebagai proses penyimpanan data perekrutan yang meliputi proses pendataan, pelamar, wawancara, dan psikolog secara komputerisasi. Yang kedua tugasnya itu adanya informasi tentang statistik dosen dan karyawan, meliputi statistik berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan, jabatan, akademik, program studi, ikatan kerja, dan status kondisi bekerja. Selanjutnya tugas TU ada juga berupa informasi riwayat hidup dan tentang riwayat hidup dosen dan karyawan. Selanjutnya itu analisis teknologi atau yang mendefinisikan teknologi yang dibutuhkan sistem baru. Dilanjutkan kepada moderator. Selanjutnya untuk pemateri berikutnya kepada saudara Kevin Joner dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan yang pertama itu tentang kebutuhan hardware. Adapun kebutuhan hardware dalam menjalankan sistem baru tersebut ialah yang pertama itu laptop dengan spesifikasi Core i3 dengan RAM minimal itu 2 dan sampai 4 dan dilengkapi dengan bakar minimal 1 GB. Bisa juga dengan komputer dengan spesifikasi yang sama. Yang kedua itu kebutuhan software. Adapun kebutuhan software dalam menjalankan sistem baru tersebut adalah yang pertama itu browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain. Yang kedua itu Windows dengan minimal menggunakan Windows 7 dan maksimal menggunakan Windows 10. Selanjutnya itu rancangan sistem baru USIKAS diagram. Adapun aktor yang berperan dalam sistem ini itu bagian TU, personalia, dosen, pimpinan, rektor, wakil rektor, dan lembaga penelitian, LPPR. Diagram proses perekrutan ini pada gambar di samping sudah dilihatkan itu memberikan suatu gambaran tentang proses penerimaan karyawan dan dosen, meliputi input data penerimaan dosen, input data penerimaan karyawan, dan input aktivisasi penggunaan web yang dilakukan dan diakses oleh TU atau personalia. Selanjutnya itu case diagram proses penerimaan. Case diagram proses penerimaan ini memberikan gambaran tentang suatu proses penerimaan karyawan dan dosen, meliputi input data penerimaan dosen, input data penerimaan karyawan, dan input aktivasi penggunaan web yang dapat diakses oleh TU atau personalia itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya kepada saudari Melia Ramadina dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu use case diagram penghentian kerja. Pada gambar dapat memberikan gambaran tentang proses penghentian kerja dengan pemilihan jenis penghentian kerja, meliputi karyawan atau dosen mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun, ataupun PHK. Selanjutnya, use case diagram manajemen pengolahan data. Pada
pada use case ini memberikan gambaran tentang proses permutasian kerja, cuti kerja, perubahan ikatan kerja, penambahan jenjang jabatan akademik dan pendidikan dosen, perubahan masa berlaku KTP, serta menampilkan informasi-informasi tentang dosen dan karyawan. Selanjutnya, rancangan database entity relationship diagram atau kelas diagram. Pada slide sudah dijelaskan itu hubungan atau relationship diagramnya, hubungan masing-masing dari kelas-kelas diagramnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nahda. Kepada Nahda dipersilahkan. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu rancangan interface, rancangan menu untuk masing-masing user. Yang pertama itu menu TU atau personalia, menu dosen, menu LPPM, dan menu pimpinan. Nah, dari menu ini kita dapat melihat beberapa keuntungan, diantaranya pertama, personalia, adanya proses penyimpanan data perurutan yang meliputi proses pendaftaran, proses pendataan pelamar, wawancara, dan psikologi secara komputerisasi. Yang kedua, adanya informasi tentang statistik dosen dan karyawan meliputi statistik berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan, jabatan akademik, program studi, ikatan kerja, dan status kondisi kerja. Yang kedua yaitu dosen, yang mana dapat mengkomodir data-data pribadi dan data-data keluarga, dapat mengkomodir data tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajar, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang sehingga dapat dijadikan sebagai database dalam menyusun penetapan angka kredit dosen atau jenjang jabatan akademik. Yang ketiga yaitu pimpinan. Adanya informasi yang cepat tentang informasi riwayat dosen dan karyawan, informasi daftar penelitian dosen. Informasi dosen yang memiliki sertifikat dosen, informasi dosen dan karyawan yang mengambil cuti baik cuti tahunan, melahirkan, pernikahan, dan cuti studi. Informasi statistik dosen meliputi data berdasarkan pendidikan, golongan, jenis kelamin, jenjang jabatan akademik. Yang terakhir yaitu LPPM. Dapat menginventarisir dan mengkomodir data-data penelitian dan pengabdian dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.